Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu Lestari, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2018 kelas A3. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan KKN Kuliah Kerja Nyata di RT 1 RW 5 Desa Cintakarya, Kecamatan Cindangkerta. Fokus utama kegiatan KKN siklus 1 ini yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 dengan sasaran 3 keluarga. Saya ingin tahu pengalaman Ibu juga putri Ibu terkait pembelajaran dari ini. Langsung saja Bu ya, langsung ke pertanyaannya. Bagaimana Ibu menghadapi pembelajaran daring saat ini? Mungkin menurut Ibu seperti apa pembelajaran daring ketika melihat putri Ibu belajar di rumah sendirian seperti itu? Mungkin sulit Ibu mah. Sulit Bu ya. Kesulitan yang Ibu hadapi ya kayak gimana? Seperti apa kesulitannya? Seperti ya anak nggak diterangin gitu pelajarannya. Oh iya. Kalau boleh tahu dari adik Nadia sendiri, menurut Nadia, bagaimana Nadia menghadapi pembelajaran daring saat ini? Pembelajaran daring lebih susah karena nggak dijelasin. Oh, nggak dijelasin kebanyakan ya? Tugasnya juga lebih banyak. Tugasnya lebih banyak, oh iya. Nah kemudian, menurut Ibu juga Nadia, apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses belajar? Ibu mah tidak membantu. Menurut dia gimana? Semakin Sulit ya. Nah, Nadia tahu kan di internet itu banyak sekali video-video juga pembelajaran dari internet kan ya? Nah, apakah dia selalu memanfaatkan itu? Ya kadang cari di YouTube syarat. Oh, cari di YouTube ya. Nah, harus kayak gitu. Ketika memang gurunya sulit dihubungi atau nanyain tugas belum dibalas juga, di sana banyak sekali video penjelasan di YouTube ya, di internet, pokoknya harus rajin-rajin lah kalau di keadaan kayak gini. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Nadia mengenai penyampaian materi yang diberikan guru? Biasanya guru ngasih tugas atau ngasih materi lewat apa? Biasa lewat grup di WA. Oh, WhatsApp group. Selain itu? Di Google Classroom gitu. Google Classroom. Oke. Nah, kemudian apakah Ibu Engkas pernah terlibat dalam proses pembelajaran Dea atau suka membantu gitu? Enggak ya? Tahu sendiri ya, dia rajin ya. Banyak juga kan di YouTube pembelajarannya. Nah, apakah Ibu pernah melihat Dea menghadapi kesulitan atau kejenuhan dalam pembelajaran online ini? Sering ya? Nah, gimana cara Ibu menghadapi hal seperti itu? Gimana? Udah aja diemin. Dia pernah jenuh nggak kalau belajar online? Pernah. Nah, apa yang dia lakuin setelah dia merasakan kejenuhan itu? Paling berhenti dulu gitu. Berhenti dulu ya, berhenti istirahat dulu. Nah, tips dari Tetaria, kalau Tetaria juga sama kan, mahasiswa belajar terus ketika jenuh, lakukan apa yang dia suka. Dia sukanya apa? Main sih paling. Main ya, atau misalnya scroll TikTok, scroll itu nggak apa-apa buat ngobatin kejenuhan sendiri. Kalau Tetaria kalau lagi pusing belajar, main gitar dulu atau nyanyi dulu ya, pokoknya lakuin apa yang dia suka gitu ya. Tapi jangan lama-lama, cukup paling 10 menit atau 5 menit baru lanjut lagi belajar gitu ya. Jangan sampai kelamaan, jangan sampai keenakan. Kemudian menurut Dea juga Ibu dia dulu ya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dari ini? Pasti kan apa yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya ya, ada baik buruknya. Dan menurut Dea kayak gimana? Kalau di rumah itu waktunya lebih lama. Ya, alhamdulillah ya bisa ketemu orang tua juga ya tiap hari. Terus tapi kekurangannya itu ya itu materinya nggak ngerti sama materinya ya. Nah, selain itu ada nih. Nah, kalau menurut Ibu gimana Bu? Kelebihan dan kekurangan pembelajaran dari ini? Kelebihannya, iya di rumah di rumah anak belajar kelihatan. Terus kekurangannya apa menurut Ibu? Nah, kurang nggak punya teman di sekolah, bosan. Terus mungkin terus. uang lebih banyak keluar ya Bu ya buat beli kuota. Iya. Nah mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu dan Nadia. Baik Ibu, setelah tadi saya melakukan wawancara terhadap Ibu juga Nadia,
di sini saya ingin memperkenalkan media pembelajaran yang lain. Nah, tadi kan Dea gurunya menggunakan media pembelajaran Google Classroom, juga WhatsApp Group ya. Nah, apakah gurunya pernah memakai aplikasi Zoom? Tidak ya. Nah, aplikasi Zoom itu kayak aplikasi video. Jadi kita bisa melihat guru kita mengajar, melihat teman-teman kita, sayangnya cuma lewat video gitu. Jadi kita cuma lihat wajahnya doang gitu. Nah, aplikasinya ini ya. Coba bisa dilihat dulu ke sini. Nah, di aplikasi Zoom si guru bakal ngasih link. Nah, link itu kita cuma tinggal klik aja di sini, klik linknya, atau mau meeting ID-nya ditulis ulang sama kita nanti di aplikasi Zoom-nya. Kita langsung klik aja ini ya. Nah, nanti ini langsung kebuka di aplikasi Zoom. Tapi harus download dulu aplikasinya ya. Nah, bentar ya, masih loading. Santai ya, mau Ica. Nah, ini udah mulai masuk ke aplikasi Zoom-nya. Nah, ini gunanya untuk, ketika kita menyalakan ini, nanti ada suara dari sana. Nah, biasanya kalau ada gurunya, nanti gurunya muncul di sini. Terus kalau ada misalnya teman-teman kita, nanti ada di sini partisipan, itu artinya pesertanya siapa aja. Nah, di sini cuma saya pesertanya ya, karena saya yang masuk. Nanti teman dia bisa masuk, atau boleh ibunya bisa masuk juga mengontrol. Nah, kalau misalnya peserta di sini, nah sekarang kalau misalnya gurunya nanya ke dia nih, otomatis dia kan harus ngomong ya, harus ngejawab. Nah, kalau mau jawab, ininya diaktifkan. Nah, setelah selesai bicara, tutup lagi, matiin lagi. Nah, jangan lupa di aplikasi Zoom itu kita bisa kan tadi lihat wajah orang-orang ya. Nyalain videonya. Nah, kelihatan kan? Nah, kayak gini. Kalau biasanya di kampus Teh Tari itu harus mengaktifkan video biar kelihatan apakah mahasiswa ikut kuliah atau enggak gitu ya. Nah, kalau biasanya nih jaringan kan suka jelek nih. Nah, guru itu biasanya mempermudah kita buat matiin videonya biar jaringannya tetap lancar gitu. Terus selain itu guru juga bisa menampilkan materi di sini ya, misalnya PowerPoint, atau misalnya bisa menjelaskan lewat papan tulis juga bisa, asalkan intinya pakai ini aplikasi kasih materi share screen ya. Udah paham ya, tahu ya penggunaannya ya. Nah, udah. Kalau misalnya pertemuannya udah selesai, kelasnya udah selesai, boleh leave, keluar dari Zoom-nya. Leave. Masih. Udah beres gitu. I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, open digital run. You think I'm selfish, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know. Nah, Ibu langsung saja ke pertanyaannya, Bu ya. Bagaimana Ibu menghadapi pembelajaran dari saat ini? Alhamdulillah biasa sih, nggak sulit gitu ya. Iya. Soalnya anaknya bisa dikasih anaknya tahu bisa ya. dikasih tahu. Nggak Mungkin sulit-sulit. ya ada beberapa kesulitan yang Ibu hadapi. Kalau dikasih tugas banyak, Oh, dikasih kan jawabannya. anaknya suka malas gitu. Oh, iya. banyak kan suka nulis gitu kan, suka Iya. nulis kan banyak gitu Iya. ya. Jadi suka kebanyakan malas, jadi nanti kebanyakan jenuh malas. gitu Oh, kalau jenuh suka ya? nulis. Iya. Oh iya. Kalau dikasih tugas kalau banyak. misalnya kan anaknya suka jenuh tadi ya. Ya. Nah, Ibu bagaimana menghadapi kejenuhan anak itu? Suruh istirahat aja dulu, Istirahat ntar dulu. disambung lagi Oh, belajarnya. iya. Oh, iya, Jadi begitu sehari teh kadang-kadang 3 kali gitu. 3 kali istirahat. Iya, soalnya kalau dipaksa nggak bakalan bener Iya betul, belajarnya. karena anak itu nggak suka dipaksa. Mm-mm. Ketika udah jenuh, udah aja. Iya, berhenti udah dulu ya. berhenti dulu, nanti Iya, aja istirahat ya kalau mau dia kalau lanjut gitu aja. Nggak usah dipaksa Iya, ya. nggak dipaksa gitu. Berarti udah ya. Kemudian apakah dengan adanya belajar di rumah dapat membantu Dek Wildan menghadapi proses pembelajarannya? Alhamdulillah bisa. Ya. Kemudian, oh ya Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh gurunya? Gimana ya? Alhamdulillah sih nggak susah-susah, soalnya susah. dikasih materi gini, dikasih kadang-kadang diterangkan di Oh, diterangkan ya juga. di video gitu, jadi iya. tinggal narangin aja sama anak-anaknya gitu. Berarti Ibu selalu membantu proses pembelajaran? Alhamdulillah selalu.
Kemudian menurut Ibu apa saja kekurangan dan kelebihan pembelajaran daring saat ini? Kelebihannya kalau nggak ngerti gitu ya, orang tuanya kan ada Iya. yang sulit. Iya. Nah dari situnya paling kadang-kadang gimana gitu, kalau nggak ngerti kadang-kadang nanya ya sama gurunya gitu. Oh, langsung nanya aja ke Iya, gurunya, kayak Bu, ya? gitu. Kalau nggak ngerti mah gitu. Iya. Terus tadi kekurangan ya Bu ya? Iya. Sekarang kelebihannya menurut Ibu apa kira-kira? Alhamdulillah kalau tahu gitu saya Iya. nggak itu jadi gampang ngelarin kekurangan. Kalau susah soalnya jadi bingung gitu. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu media pembelajaran yang digunakan gurunya dalam mengajar itu apa ya Bu ya? Maksudnya Media pembelajaran selain WA group atau pakai aplikasi apa lagi? pakai aplikasi apa ya? Ke YouTube gitu. Oh, YouTube. Iya. Nah baik Ibu, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu ya media yang digunakan sama gurunya itu WhatsApp group sama YouTube. Nah di sini saya akan memperkenalkan media yang lain selain itu. Nah di sini ada media Zoom meeting. Nah di Zoom meeting itu bisa digunakan oleh guru, oleh siswa dan oleh siapapun. Nah ketika si guru ingin mengadakan pertemuan, si ibu gurunya akan ngasih link alamat. Nah nanti kita tinggal klik aja linknya. Oh, Nah, iya. contohnya seperti ini yang dikasih dari dosen saya ya. Nah ini bisa diklik langsung saja. Iya. Oh bisa diklik, oh ya bisa. Nah ini langsung masuk ke aplikasi Zoom-nya. Oh iya sebelum itu kita download dulu aplikasinya Bu. Di Play Store, Zoom Meeting. Iya Zoom. Nah Zoom Meeting ini kapasitasnya bisa mencapai sampai kurang lebih 1.000 orang. Iya. Nah di sini kan kalau di WA itu kita nggak bisa lihat wajah Iya. gurunya ya, nggak bisa lihat wajah guru, wajah teman-teman. Kalau di Zoom Meeting ini bisa Bu, kita bisa ngobrol kayak gitu. Ya kan ada kalau antar kelas apa mah Iya. ada yang Zoom cina mau gitu pakai Zoom. tapi kan belum ngerti gitu. Iya, belum Gimana ngerti. caranya pakai Zoom Iya. kan soalnya belum dikasih tahu Oh, gitu. belum dikasih tahu. Nah ini alhamdulillah saya kasih tahu Iya. ya Bu ya. Tadi tinggal diklik aja Tinggal linknya, download masuk itu ke dulu. aplikasi Oh, iya. Zoom. Nah kemudian jangan lupa ini diaktifkan. Nah kan guru suka nanya ke kita ya. Nah kita harus jawab juga. Otomatis kita kan harus ngomong. Nah kalau ngomong itu harus diaktifkan dulu. Nah ininya audionya. Nah ini kita bisa ngomong. Kalau misalnya selesai ngomong, ini bisa dimatikan lagi. Nah gitu. Nah selain bisa ngobrol juga, kita juga bisa lihat wajah guru kita Bu. Wajah kita juga bisa terlihat. Nah ya. Nah seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, nah kayak gini ini dibuka audionya, kemudian videonya juga dinyalakan kayak gitu. Nah kalau selesai boleh langsung dimatikan lagi. Nah ketika udah selesai kegiatannya atau pembelajarannya, boleh leave. Nah keluar dari Zoom-nya kalau udah selesai. Udah kayak gitu. Iya. Baik, Ibu langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Bagaimana Ibu menghadapi pembelajaran secara daring ini? Ribet, pokoknya Ribet ya Bu ya? ribet tuh mana Yang bikin ribetnya apa Bu? belajar susah dan jabaran makanya susah banget ngejelaskan ada iya mah pami nyerat oge kedah di ieu heula diolah heula. Oh di Allah kalau boleh tahu gimana cara gurunya memberikan materi Bu? Dikirim ke WA. Oh dikirim ke WA group. Oh iya, apakah gurunya menjelaskan materi juga? Dijelaskan di video. Oh iya. Tadi kata Ibu anaknya kadang-kadang jenuh ya Bu ya? Nah bagaimana Ibu menghadapi kejenuhan itu Bu? Diolah we di kumahanya dibujuk gitu Dibujuk aja. supaya keresah gitu. Oh iya. Ibu sedikit memberikan saran juga ketika anak malas belajar, anak pasti kan ada fasenya, ada malas, ada semangatnya. Nah, ketika anak malas atau jenuh jangan dipaksa ya Bu ya. Nah, jadi kita nunggu kemauan anak aja. Ketika memang dia sudah malas, tunggu dulu aja sebentar atau mungkin suruh dia main sekitar 10 menit. Nah, Main iya. dulu Main dulu nanti juga dia balik lagi ke rumah buat kerjain tugas kan, karena dia tahu kewajibannya sebagai siswa Ibu ya. Kemudian bagaimana tanggapan Ibu mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru? Apakah memudahkan anaknya
dalam memahami materi atau memang semakin sulit? Mudah, ya? soalnya dikirim materi teh sebari dijelaskan di video gitu. Oh ya, ada videonya. Oh iya. Kemudian apakah Ibu selalu terlibat dalam pembelajaran putranya? Terlibat ya, membantu ya Bu ya. Soalnya kan menerangkan pertanyaan ke Oh, iya. laptop kan Iya. sudah diterangkan. Iya, iya. Harus dijelaskan kembali oleh ibunya sendiri. Nah, kemudian menurut Ibu apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dari Ibu? Kelebihan. Iya. Kekurangan mana dina kuota we neng jadi Kurangnya ya? boros, Oh, iya, boros ya. kuota. Setiap hari mungkin Ibu beli kuota. Soalnya kan video, Iya ya. Nonton video di YouTube ngabisin kuota. terus kan nyari nu terbiasa dieta kan di Google Iya, di kan Google nyari membutuhkan kuota juga. terus buat ngirim tugas kan kadang yang di video mah udah dikirim. Iya ya, harus dikirim ya. Ambil video dikirim ke gurunya langsung. Mungkin kalau kelebihannya sendiri, Ibu bisa lebih tahu teknologi ya Bu ya. Lebih tahu. Oke, mungkin sekian pertanyaannya Ibu, terima kasih. Baik Ibu, tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa pembelajaran di sekolah putranya menggunakan media WhatsApp ya, WhatsApp dengan YouTube, begitu juga Google juga Ibu ya. Nah di sini saya akan memperkenalkan media Zoom Meeting. Jadi di aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa bertemu dengan gurunya, bertemu dengan beberapa teman kita, tapi cuma wajahnya aja gitu. Nah sebelum kita buka Zoom Meetingnya, kita harus download dulu aplikasinya Bu ya di Play Store seperti biasa. Nah ini di aplikasi Zoom Meeting, si gurunya nanti ketika akan mengadakan pembelajaran akan memberikan link alamat. Nah nanti kita cukup mengklik linknya. Nah contohnya seperti ini Bu, diklik aja. Nah nanti langsung masuk ke aplikasi Zoom. Nah kayak gitu. Nanti daftar dulu di aplikasi Zoom-nya Ibu, gampang sekali. Nah ini sudah masuk di aplikasi Zoom ya Bu ya. Nah sedang membuka. Nah di aplikasi Zoom ini kita bisa menyalakan kamera. Nah terlihat ya Bu ya wajahnya. Nah kita bisa melihat wajah-wajah teman-teman anaknya Bu di sini. Kemudian wajah gurunya juga. Nah, ketika kita ingin berbicara atau menanyakan materi kepada gurunya, di sini bisa dinyalakan audionya. Nyalakan dulu audionya. Nah, ini sudah dinyalakan audionya, baru kita bisa berbicara dan terdengar oleh mereka di sana. Nah, ketika sudah selesai berbicara, ini langsung dimatikan aja Bu. Matikan lagi kayak gitu. Karena suaranya kalau nggak dimatikan bakalan terdengar ke sana. Iya, terdengar terus. Nah selain itu guru juga bisa memberikan materi di sini Bu. Ada format share di sini ya, bagikan. Nah si ibunya akan memberikan materi di sini, bisa terlihat nanti sama kita materinya Bu kayak gitu. Nah ketika udah, nah di sini juga ada ini partisipan peserta. Kita bisa melihat peserta yang masuk di Zoom ini siapa aja Bu. Misalnya di sini ada ya. Nah di sini pesertanya saya. Kalau misalnya ada beberapa teman yang masuk, pasti banyak Bu di sini pesertanya, kayak gitu. Bisa dikembalikan lagi, ditutup. Nah, ketika sudah selesai kegiatan pembelajarannya, bisa langsung keluar saja Bu, leave, keluar dari pertemuannya, leave meeting. Nah ini langsung keluar. Sudah Bu kayak gini. Nah mungkin seperti ini memudahkan pembelajaran anak ya Bu ya, bisa di SD Cibulu ya, di SD Cibulu juga bisa menggunakan ini. Cuma mungkin karena ya keterbatasan kuota ya Bu ya, makanya di WA juga sudah cukup ya Bu ya. Baik Ibu, sekian dari saya. Terima kasih sudah membantu kegiatan saya di sini. Terima kasih juga atas waktunya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Didn't wanna believe that I could lose you if I told you just how I felt, but I